salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat kita bersekutu untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga, peristiwa ini menyatakan bagi kita akan kebesaran kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadi jaminan imam bagi kita, bahwa orang yang percaya kepadanya tidak lagi dikuasai oleh kematian sampai saatnya kita akan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Saat ini Allah memanggil kita untuk hidup meneladani kehidupan Kristus di dunia. Dan inilah tanda kita tetap terpelihara dalam kesatuan hidup dengan Kristus. Karena itu, lewat ibadah ini, Tuhan hendak menetapkan iman kita untuk menerima keselamatan yang telah Ia persiapkan. Puji Tuhan, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Maka kita merayakan. Dan itu juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dari sorga dan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bernyanyi, rayakan Yesus rayakan. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa Khalik langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai hidup manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Amin. Amin.
ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kita bernyanyi kasih yang sempurna. Pujian atas kesempurnaan pekerjaan Yesus. Kemenangan Yesus atas kuasa kematian dan kenaikannya ke surga menjadi bukti nyata kesempurnaan pekerjaan Yesus. Kenaikannya ke surga untuk mempersiapkan tempat dan sekaligus sebagai jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan atas perbuatannya yang besar. Mari kita puji Tuhan atas keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita. Kita puji Tuhan dengan sukacita karena Dia telah menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Kita bernyanyi bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepada
kebimbangan manusia dalam menerima janji Allah. Allah telah menunjukkan kesempurnaan pekerjaannya. Dia telah mempersiapkan sorga sebagai tempat kita bersama dengan Dia, dan sekaligus memberi jaminan keselamatan bagi kita. Apakah kita memiliki keyakinan teguh akan janji keselamatan yang dipersiapkan Allah bagi kita? Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat ini kita dipanggil Tuhan untuk meneladani kehidupan Kristus. Apakah hidup kita tetap meneladani kehidupan Kristus? Mari kita bersaat teduh. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Sambil kita mengaku di hadapan Tuhan, kita bernyanyi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan yang meneguhkan. Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu,
Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Firman-Nya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita bernyanyi, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku tegakkan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita sampai kepada pembacaan Alkitab bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan.
saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang bisa kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tengah-tengah kebaktian, peringatan Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu menjadi sukacita, menjadi jaminan akan keselamatan kami. Dan bagaimana kami hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami peringati kenaikannya ke surga pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita setelah pembacaan firman Tuhan yang pertama tadi, khotbah diambil dari Injil Markus
Markus pasal 16 dimulai dari ayat 14 sampai 20. Markus 16 ayat 14 sampai 20, demikian berita Injil. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Shalom. Dalam kebaktian peringatan Tuhan Yesus naik ke surga, tema yang menjadi renungan bagi kita, Dia terangkat ke surga. Beritakanlah. Dia naik ke surga, beritakanlah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, luar biasa mahalnya iklan atau reklame. Kalau kita melihat di pinggir-pinggir jalan, banyak sekali iklan, reklame untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan satu-satu produk atau hasil karya. Dengan kata-kata yang dikemas sedemikian rupa, sehingga itu menarik minat untuk memiliki, untuk membelinya. Dan juga sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masa-masa COVID-19 ini, bagaimana peran teknologi informasi yang menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan satu-satu produk tadi. Dan saya secara pribadi melihat luar biasa keluarga-keluarga kita, karena harus tinggal di rumah, stay at home, menjaga jarak, sehingga banyak sekali kreativitas para ibu atau juga permata anak remaja putri yang memasak bersama, sehingga melalui media sosial ada yang dipromosikan, ditawarkan minyak karo anti COVID. Atau juga ada dimsum ala Nandekaro, kira-kira seperti itu. Ada pizza Hut ala Bro Ginting. Atau juga ada saus unggul ala Bro Tarigan. Dan juga ada KFC buatan Bro Sembiring, dan juga produk-produk lain ala Bro Prangin-angin dan seterusnya. Dengan iklan media sosial,
pesan segera, gratis ongkir sekitar padang bulan, kira-kira seperti itu, untuk mempromosikan apa yang sudah dihasilkan ketika stay at home. Dan yang mau saya angkatkan melalui mempromosikan itu untuk menarik minat. Demikian juga hari ini di dalam kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, kita adalah iklan yang harus mempromosikan keselamatan di dalam Yesus. Jaminan keselamatan, meninggal dunia, masuk surga. Inilah hari ini yang menjadi perenungan bagi kita dengan tema kita tadi, Dia terangkat ke sorga, beritakanlah. Bagaimana kita memberitakannya? Dan bagaimana sikap kita? Dan seharusnya itu sudah menjadi sukacita bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya. Kita bersukacita menjadi iklan itu. Dan kita sebagai iklan orisinil. Mengapa? Karena kita sudah mengalami langsung bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jadi kita merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita dalam segala hal. Baik dalam sukacita, demikian juga ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupan kita. Artinya, dengan pengalaman yang demikian yang kita saksikan, yang saya maksudkan dengan iklan orisinil. Artinya juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada kecelakaan lalu lintas misalnya, laka lantas, untuk membuktikan kejadian peristiwa, pasti polisi akan menanyakan bagaimana kejadian itu terjadi. Dan mungkin pada waktu dia melakukan penyelidikan, ada seorang dosen S3 misalnya, yang dengan lugas cermat menceritakan detail peristiwa itu. Tetapi ketika polisi bertanya, apakah Bapak melihat langsung? Tapi kata dosen itu, aku mendengar dari seorang pejabat yang tadi berpakaian dinas, mungkin seperti itu. Artinya polisi tidak akan langsung menerima kesaksian sang dosen itu. Dia akan mencari pejabat yang disebutkan tadi. Dan ketika dia menanya sang pejabat, walaupun dia dengan lugas, dengan cermat menceritakan detail tentang peristiwa itu, tapi ketika polisi menanyakan, apakah ibu melihat peristiwa itu? Dan dia katakan, aku mendengar dari seorang tukang beca. Pasti juga tidak akan menerima secara langsung kesaksian itu. Dia akan mencari tukang beca itu. Dan kata tukang beca itu, aku juga tidak melihat langsung. Aku mendengar dari seorang ibu pembantu rumah tangga yang sedang menyapu. Dan ketika ditanya pembantu itu, dan dia mengatakan, iya Pak Polisi, aku melihat langsung bagaimana peristiwanya. Dan saksi orisinil di sini pasti sang pembantu itu. Itu yang saya maksudkan sebagai orang percaya. Kita sebagai saksi orisinil adalah orang yang telah merasakan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi artinya saksi bagi Kristus sama dengan ilustrasi tadi. Tidak diperhitungkan siapa orangnya. Apakah dia berpendidikan atau berjabatan atau entah siapa dia.
tetapi yang merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai orang yang menyaksikan Yesus secara orisinil tadi, itulah yang diharapkan hari ini dengan tema kita untuk menyaksikan Yesus yang terangkat ke sorga untuk kita beritakan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan kembali tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Injil Lukas tadi mengatakan bahwa dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Itu kesaksian Lukas dan menjadi invokasio bagi kita pada saat ini. Dan juga dari nats khotbah kita, Markus juga menuliskan bahwa Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-murid itu, dia terangkat ke sorga. Dan Markus mencatatkan bahwa Yesus ketika menampakkan diri kepada 11 orang murid, ini terjadi langsung sesudah dia mencatatkan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dan di sini juga Markus mengatakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Namun kalau kita baca Injil Lukas dan Yohanes, tidak memberikan kesan bahwa Yesus mengecam atau memarahi mereka. Tetapi memang dengan kata ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka itu yang Markus angkatkan, tetapi Injil yang lain menunjukkan bahwa sungguh sangat sulit bagi murid-murid untuk mempercayai peristiwa yang terjadi. Sehingga Yesus meyakinkan mereka dengan tanda-tanda kebangkitan. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dalam nats khotbah kita juga ini menuliskan perkataan Yesus supaya pergi memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan Matius menuliskan supaya murid-murid itu pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Dengan demikian ini senada dalam panggilan Tuhan. Tetapi Markus juga menulis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan di Injil yang lain ini tidak ada dituliskan. Sehingga memang dalam perenungan kita ini penting menjadi catatan perenungan. Memang ada juga yang mengimani dan mengajarkan bahwa baptisan adalah bukti untuk memperoleh keselamatan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam catatan ayat ini, dasar hukuman sebenarnya adalah ketidakpercayaan. Dan keselamatan juga akan kita peroleh oleh karena iman. Ini yang mau ditegaskan di sini. Dengan demikian dalam ajaran Injil dan juga pengajaran tentang keselamatan dalam Perjanjian Baru,
kita diselamatkan oleh karena iman. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan tentang ini dan menjadi pengajaran di seluruh perjanjian baru tentang keselamatan. Bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, sola gratia, dan juga percaya kepada firman Tuhan, sola scriptura, dan percaya oleh karena iman, sola fide. Artinya baptisan adalah bukti dan respon kita bagaimana kita dengan sukacita dipersekutukan dengan Yesus dan juga dengan setiap orang percaya di muka bumi. Dan imanlah yang mau dikatakan di sini sebagai syarat kita memperoleh keselamatan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pernyataan tentang pengusiran setan, berbicara dalam bahasa yang baru, juga dalam memegang ular yang berbisa dan racun yang tidak akan mematikan, dan juga penumpangan tangan kepada orang sakit supaya disembuhkan. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini telah terbukti dalam kehidupan gereja mula-mula yang diberitakan oleh kesaksian-kesaksian iman para rasul yang sudah dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Dan juga pengalaman-pengalaman Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Ada tanda-tanda mujizat yang sungguh luar biasa. Tapi bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus dan bukti nyata di dalam perjanjian baru yang telah dituliskan, menjadi kesaksian iman gereja mula-mula. Sebenarnya ini sudah cukup bagi kita, bukti untuk percaya kepada Yesus. Artinya melalui firman ini kita diingatkan supaya kita jangan terjebak juga untuk menuntut Tuhan, menyatakan mujizat, tanda-tanda luar biasa, sehingga gereja kita dinyatakan sebagai gereja yang luar biasa, orang Kristen yang hebat. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita dipanggil supaya bersaksi, memberitakan Injil supaya orang percaya. Artinya jikalau Allah berkenan melalui kesaksian kita, melalui doa kita, Dia menyatakan mujizat-mujizat yang besar, itu tergantung Tuhan. Jadi dalam kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga sebenarnya sudah cukup bukti kita mengimani tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saya mengingatkan supaya kita jangan pula kecewa. Karena tidak ada tanda-tanda mujizat zaman ini di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah orang Kristen. Kita bukan iman gagah-gagahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak dipanggil untuk show force iman. Tapi bagaimana kita boleh memberitakan Injil supaya orang percaya. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Markus ini di ayat 19 dan 20. Ketika mereka bersama dengan Yesus dan terangkatlah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dikatakan demikian murid-murid pergi
memberitakan Injil kemanapun mereka. Tuhan beserta dengan mereka. Ini menjadi jaminan bagi kita, gereja saat ini, orang percaya, orang Kristen pada saat ini, untuk terus memberitakan Injil dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dengan memegang teguh iman kita untuk kita saksikan di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang percaya dan mengikut Yesus. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ditegaskan melalui nas bacaan kita tentang saksi-saksi iman di dalam Perjanjian Baru yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani ini, bahwa iman didefinisikan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, penulis kitab Ibrani ini meyakinkan kita kepada pengharapan yang teguh bagaimana Tuhan sudah menyatakan penyertaannya di dalam kesaksian Alkitab terhadap umat pilihannya. Itu yang dikatakan di ayat 2 dalam nats bacaan kita ini. Dan menjadi keyakinan yang teguh bahwa Allah kita Allah yang luar biasa ketika Dia mencipta alam semesta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dengan firman-Nya. Artinya bahwa Allah senantiasa hadir dalam firman-Nya di dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan di ayat 4 dan 5 dan seterusnya dituliskan di sana kesaksian orang-orang yang beriman yang dimulai tadi dari Habel, Enoch dan seterusnya. Sehingga bagaimana kita mengimani ini. Saya juga pernah mendapatkan pencerahan tentang Enoch di ayat 5 dan 6 ini. Ketika ini menjadi nas renungan di KAKR, ketika ditanyakan bagaimana pendapat adik tentang Enoch, luar biasa kesaksian imannya dengan kepolosannya. Enoch bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sehingga begitu jauh berjalan dengan Tuhan dan tetap bersama dengan Tuhan dan tidak pulang lagi, dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Sederhana sekali memang, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Begitulah keyakinan iman. Sehingga memang saksi-saksi iman tadi dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, mereka bergaul dengan Tuhan. Memiliki intimasi dengan Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Beritakanlah. Dan ini menguatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Dan juga dia mengatakan, akulah pintu tadi. Artinya pada saat ini ketika kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, bahwa pintu sorga, jalan ke sorga sudah dibukakan kepada kita. Gambaran jalan artinya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sama seperti ini dikatakan oleh Joshua, melangkah dengan Tuhan. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Dan juga dengan pintu
Ini dalam konteks gembala yang baik. Rupanya di padang belantara dalam menggembalakan kambing domba, seorang gembala akan mendirikan kemah dari kayu, dengan rapat menancapkan kayu itu dan membuat atap atau tenda. Dan ada satu pintu, dan di pintu itulah seorang gembala akan tidur dan beristirahat. Sehingga tidak ada yang bisa keluar masuk jikalau tidak melalui pintu itu, kalau tidak melalui gembala itu. Dan gambaran inilah yang diangkatkan oleh Tuhan Yesus tentang akulah pintu. Sehingga bagi kita ini adalah jaminan keselamatan, jaminan masuk surga. Untuk kita beritakan, Dia terangkat ke surga, beritakanlah. Artinya bagaimana kita mengerjakan iman kita, menyaksikan keselamatan kita sebagai iklan orisinil tentang keselamatan dari Yesus. Sungguh berbeda dengan pemikiran dunia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Supaya menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa iman Kristen memiliki pengharapan yang pasti. Karena didasarkan atas pribadi dan karya Allah sendiri dalam sejarah manusia. Tapi falsafah dunia ini memiliki pengharapan yang hampa karena dibangun atas materi dan pemikiran manusia yang fana, yang terbatas. Artinya, aku sendiri tidak meyakini diriku dalam janji yang aku ucapkan. Sehingga aku butuh kekuatan dari Tuhan untuk setia dan tepat janji. Iman Kristen juga mengajarkan percaya dulu, beriman dulu. Dan akan dibuktikan buah dari iman itu. Tapi dunia bukan demikian. Bukti dulu, buktikanlah cintamu. Sehingga ini membuat kita kacau. Membuat kita banyak yang tercecer. Mana bukti cintamu? Manusia kelabakan. Iman Kristen memiliki bukti-bukti sejarah yang kuat dalam Alkitab melalui umat pilihan Tuhan. Bahwa Allah berkarya dan memelihara dengan setia. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu sekalian, falsafah dunia hanya mengandalkan hasil pemikiran manusia dan usaha manusia yang tidak luput dari banyaknya kekurangan dan keterbatasan. Iman Kristen mementingkan hal-hal yang tidak kelihatan dan yang kekal sifatnya. Sementara falsafah dunia mementingkan sesuatu yang kelihatan dan fana tadi. Kita juga mengakui bahwa apa yang ada hari ini kita tidak tahu. Besok sudah hilang. Dengan COVID-19 juga seperti itu. Ada orang yang kita lihat gagah. Tapi karena virus corona, hari ini harus diliturgikan misalnya. Iman percaya orang Kristen didasari oleh kuasa firman Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dunia dengan kemampuan manusia yang ada hanyalah bagaimana mengelola yang sudah ada, sehingga terkadang terjebak eksploitasi tanpa batas. Dunia semakin kacau, dunia semakin gersang
Dan puji Tuhan dalam sisi yang lain, ketika COVID-19, cuaca semakin bersih, air semakin bersih, dan kita semakin sehat karena tidak mengandalkan kekuatan kita. Tapi bagaimana kita tunduk bersama-sama memutus rantai ini dengan sikap yang luar biasa yang harus kita kerjakan bersama. Dan iman Kristen percaya kepada pengharapan yang akan datang, yang sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka yang setia. Dan yang pasti kita juga mengaminkan bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Sementara falsafah dunia percaya kepada hal-hal masa kini yang segera akan berlalu, yang sifatnya juga tidak pasti. Inilah firman Tuhan dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan janji Tuhan, aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Aku akan datang supaya di mana aku, di situ juga engkau berada. Inilah harapan kita sampai Maranatha. Mari kita kerjakan, beritakan keselamatan itu bagi dunia. Seturut dengan perintah Tuhan Yesus, pergilah beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya Tuhan yang memberkatinya dan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memberitakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui kesaksian iman kami pribadi lepas pribadi, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Berkati firman-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Karena kami datang di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus yang telah terangkat untuk mempersiapkan tempat bagi kami yang percaya di sorga yang baka. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah bersama-sama dengan setiap orang percaya di muka bumi ini, kita mengakukan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur dan tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan persembahan kita sembari bernyanyi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Babalah Persembahan Simrimna.
persembahan si meringan, Tuhan pada penglibatan. Bawalah korban puji si menghadap, ku lebih karena si badia. Kenapa subasuna makin nama manusia, belakang kenapa subasuna terpuji gelar Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan dan juga kita mengangkatkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu dan janji kekal tentang apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan orang percaya. Dan hari ini di tengah-tengah kebaktian memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, itu adalah jaminan bagi kami. Dan ya Bapa, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang kami rasakan, khususnya pada saat ini ketika kami ada pada masa-masa COVID-19. Begitu berat tantangan yang kami hadapi, tapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau tetap memelihara kami. Merasakan pemeliharaan Tuhan saat ini. Di tengah-tengah kebaktian ini, kami menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah dikumpulkan oleh setiap umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, sehingga sungguh menjadi kekuatan di tengah-tengah gereja-Mu untuk terus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan bagi dunia, dan meyakinkan dunia bahwa Tuhan terus memelihara. Bapa di surga, kami juga berdoa secara terus-menerus mendoakan situasi yang sedang kami hadapi. Bagaimana memutus penularan virus corona. Engkau melihat ya Tuhan. Mungkin banyak kekhawatiran-kekhawatiran di tengah-tengah kami, sehingga tidak mau proaktif, merasa takut tidak makan, takut tidak berpenghasilan. Namun ya Bapa, kami boleh saling mengingatkan bahwa Tuhan pasti memelihara kami. Di tengah-tengah sukarnya kehidupan, tidak ada yang dikonsumsi. Biarlah menyuarakan situasi itu, sehingga kami boleh bersama-sama, dan kami percaya masih banyak orang-orang yang Tuhan telah berkati, yang berkelimpahan dan tidak berkekurangan, mau berbagi berkat, sehingga semuanya bersinergi mau mengerjakan
anjuran-anjuran yang harus kami kerjakan bersama. Bapa di surga, berkati pemerintahan kami yang terus mengkampanyekan apa yang harus kami kerjakan dengan dampak-dampak dari COVID-19 ini menjadi perhatian bagi kami. Sukar, sulit bagi pemerintah ketika rakyat tidak mau proaktif. Dan gerejamu ya Bapa, kami sebagai orang-orang yang percaya boleh mengambil bahagian. Gugus tugas, kami melibatkan diri apa yang bisa kami lakukan pribadi lepas pribadi. Dengan demikian Tuhan, kami yakin dan percaya virus ini segera berhenti. Seturut anjuran pemerintah sampai 29 Mei, kami juga rindu untuk bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Jikalau dinyatakan aman, tentunya di awal Juni, kami boleh bersama-sama berkebaktian di gerejamu ya Tuhan. Itu kerinduan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga dan orang-orang yang saat ini ada dalam pantauan, baik PDP, ODP, PP, kiranya mereka juga sungguh-sungguh dengan jujur, bukan dengan malu, karena tidak ada yang perlu dimalukan dengan situasi ini. Tapi tentunya bagaimana proaktif itu kami kerjakan. Mari Bapa, sehingga saudara-saudara kami yang sedang dipantau dengan berserah diri mengerjakan tugas mereka. Demikian juga gugus terdepan, para medis dokter kami, Engkau berkati ya Tuhan. Ilmuwan-ilmuwan yang boleh menghimbau, meyakinkan seluruh masyarakat, sehingga sungguh akan segera dinyatakan aman dari COVID-19. Itulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami senantiasa. Tuntun kami senantiasa. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga menjamin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersaksi. Inilah kami Tuhan, dengan doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhan yang menyempurnakannya. Karena kami datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sampai kepada tekad. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah menyempurnakan pekerjaannya di dunia ini. Dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Aku tidak takut dan bimbang karena Tuhan telah menjamin hidupku. Tuhan telah menggenapi janjinya bahwa Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Aku memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kuserahkan hidupku dengan mengikuti dan meneladani-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan menyertai orang yang melakukan firman-Nya. Untuk itu mari kita memuji Dia dengan nyanyian kita. Seperti tema kita hari ini, kita dituntut untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya semua orang percaya dan kita bersama-sama diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita percaya Dia akan memimpin dan membimbing jalan kita sampai nanti kita tiba di rumah Bapa di surga. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Ku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing. Di tengah badai dunia menakutkan, Dan dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. hingga sekali nanti aku tiba. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Hingga sekali nanti aku tiba. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu dipanggil untuk menyampaikan berita keselamatan bagi segala bangsa dan menjadikan mereka murid-murid-Nya supaya hidup seturut dengan kehendak-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, kebaktian malam kita telah selesai. Maka kita diharapkan selalu mematuhi aturan pemerintah supaya COVID-19 cepat selesai dan kita dapat berkumpul bersama kembali semua. Salam, amin.